Selamat datang dalam kuliah online minggu pertama, mata kuliah perubahan sosial, materi kuliah konsep dan pendekatan perubahan sosial, tutor Dr. I. Ketut Suryadiarta, MA. Konsep perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan yang dialami oleh setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya, yang terjadi di tengah-tengah pergaulan, interaksi, antara sesama individu warga masyarakat, demikian pula antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya. Yang berbeda adalah kecepatan atau laju terjadinya perubahan itu, demikian pula cakupan aspek kehidupan masyarakat, magnitude perubahan yang dimaksud. Ada masyarakat yang relatif amat lambat mengalami perubahan sosial, misalnya sampai berpuluh-puluh tahun baru terjadi perubahan, sehingga sepintas lalu dari luar tidak terlihat jelas adanya perubahan sosial. Namun, ada pula masyarakat yang relatif cepat atau amat cepat mengalami perubahan sosial, sehingga dirasakan masyarakat yang sangat dinamis. Lambat atau cepat perubahan sosial itu terjadi pada suatu masyarakat tertentu, akan tergantung sejauh mana unsur-unsur yang ada dalam lingkungan masyarakat terbuka terhadap perubahan. Unsur-unsur yang dimaksud di sini terutama menyangkut cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak, kebudayaan, dari warga masyarakat itu sendiri. Sebagian kelompok masyarakat mengalami perubahan sosial yang meliputi pada semua atau hampir semua aspek kehidupannya, sehingga akan memperlihatkan perubahan yang sangat fundamental atau menyeluruh, atau perubahan pada sistem sosialnya. Pada masyarakat seperti ini telah terjadi perubahan aspek-aspek kebudayaan materialnya seperti bentuk-bentuk pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain, begitu pula aspek-aspek normatifnya seperti cara bergaul antar warga masyarakat, antara laki-laki dan wanita, antar anggota keluarga, dan lain-lain, bahkan turut berubah sistem nilainya, value system. Masyarakat tersebut dapat dikatakan telah mengalami perubahan sosial secara total. Ada pula kelompok masyarakat yang hanya mengalami perubahan sosial dalam sebagian aspek dan sebagian yang lain masih dipertahankan. Misalnya yang berubah hanya aspek budaya material seperti cara berpakaian atau aspek normatif seperti cara bergaul, sementara sistem nilai yang dianut masih dipertahankan. Perubahan sosial yang hanya sebagian ini sering diistilahkan dengan change in the social system atau perubahan dalam sistem sosial. Perbedaan-perbedaan dalam cakupan aspek perubahan sosial ini juga banyak dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan kebudayaan. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang diikat oleh suatu kebudayaan, sedangkan kebudayaan adalah kesatuan dari cara merasa, berpikir, dan bertindak, pola cita, pola rasa, dan pola karsa, dari warga masyarakat yang bersangkutan. Kebudayaan sifatnya berkembang secara terus-menerus sejalan dengan perkembangan faktor-faktor di sekelilingnya. Perubahan dalam kebudayaan ini wujudnya adalah perubahan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dapat diamati seperti aspek kehidupan material, norma, dan kaidah-kaidah bermasyarakat, serta sistem nilai. Inilah yang tercakup dalam konsep perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial. 1. Menurut William F. Ogben, meskipun William F. Ogben tidak memberikan formulasi definisi tentang perubahan sosial, namun Ogben memberikan gambaran konseptual yang cukup jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Ogben mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun imaterial, dengan menekankan pada adanya pengaruh yang lebih besar pada unsur kebudayaan material daripada unsur yang imaterial. Dua, menurut Kingsley Davis, Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya, mencakup organisasi-organisasi buruh dalam masyarakat kapitalis modern, menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikan, yang selanjutnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.
3. Menurut Gilain dan Gilain mengatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cita-cita hidup, yang disebabkan oleh faktor perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut. Empat, menurut Samuel Kuning mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan modifikasi-modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena adanya sebab-sebab yang berasal dari dalam lingkungan masyarakat itu sendiri, intern, maupun sebab-sebab yang berasal dari luar, ekstern. 5. Menurut Selo Sumarjan, menurut beliau, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dari keseluruhan pengertian yang telah dikemukakan, selain ditekankan pengertiannya dari segi proses dan faktor-faktor terjadinya, juga ditekankan bahwa perubahan yang terjadi sifatnya harus melembaga dalam kehidupan masyarakat. Sebagai suatu fenomena kehidupan masyarakat yang terjadi secara universal di mana-mana, maka proses terjadinya perubahan sosial maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori ilmu sosial. Secara garis besar, teori-teori tersebut akan dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu teori perubahan sosial klasik dan teori perubahan sosial modern. Teori-teori klasik tentang perubahan sosial. 1. Teori perubahan sosial Auguste Comte. Dalam menjelaskan fenomena perubahan sosial, Auguste Comte melihatnya sebagai suatu proses evolusi yang bersumber pada proses perubahan secara bertahap dari daya pemikiran masyarakat itu sendiri, atau disebut juga dengan evolusi intelektual. Menurut Comte, dalam kehidupan suatu masyarakat, banyak unsur-unsur kehidupan yang mengalami perubahan secara evolusi. Namun di antara unsur-unsur tersebut harus ada salah satunya yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat, sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam hal ini, pengaruh terbesar adalah dari evolusi intelektual, atau perubahan secara bertahap dalam cara dan kekuatan berpikir manusia. Secara lebih jelas Auguste Comte mengemukakan adanya 3 tahapan perkembangan intelektual manusia, yang juga berkaitan dengan tahap kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Tahap pertama adalah tahap teologis primitif, tahap kedua, metafisik transisional, dan tahap ketiga tahap positif rasional. Pentahapan evolusi intelektual masyarakat ini sering juga disebut dengan hukum 3 tahap Comte. Sesungguhnya hukum 3 tahap ini merupakan usaha Comte untuk menjelaskan kemajuan evolusioner masyarakat manusia dari masa primitif yang bersahaja sampai kepada peradaban masyarakat Perancis di abad ke-19 yang sangat maju. Dalam tahap teologis, menurut Comte, pemikiran manusia langsung dikaitkan dengan hal-hal yang supernatural, atau yang alamiah. Semua gejala yang terjadi dianggap sebagai hasil dari tindakan langsung dari hal-hal yang supernatural itu. Pada tahap ini, manusia sangat mempercayai kekuatan-kekuatan supernatural. Sebagai misal, terjadinya bencana alam seperti banjir yang secara rutin terjadi pada setiap wilayah, merupakan hasil dari kekuatan gaib yang tidak disebabkan oleh perilaku manusia. Dalam tahap metafisik, akal budi manusia tidak lagi mengaitkan langsung setiap gejala dengan hal-hal supernatural, melainkan pada hal-hal yang benar-benar nyata melekat pada semua benda. Dalam tahap ini, hal-hal yang abstrak dipersonifikasikan melalui benda-benda nyata, yang mampu menghasilkan gejala-gejala yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Pada tahap metafisik ini, manusia telah mengerti suatu fenomena yang terjadi dalam kenyataan. Misalnya banjir terjadi karena hutan yang telah gundul di daerah hulu yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Manusia pada tahap ini, masih pasrah menerima kenyataan alam yang terjadi. Ini yang menyebabkan dalam tahap ini, belum ada antisipasi atau pencegahan dalam mengantisipasi dampak negatif dari adanya perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.
Dalam tahap positif, akal budi manusia sudah memusatkan perhatiannya pada studi tentang hukum-hukum alam, pengamatan dan penalaran digabungkan dan merupakan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahap positif adalah tahap yang paling sempurna dibanding dua tahap sebelumnya yang dikemukakan oleh Comte. Sesuatu kejadian atau perubahan yang terjadi, selalu dikaitkan dengan faktor lain. Misalnya, jika terjadi banjir secara rutin di suatu perkampungan, tentu ada faktor penyebabnya, seperti hutan yang telah gundul di daerah hulu, aliran sungai yang telah mendangkal, dan berbagai penyebab lainnya. Pada tahap ini, manusia berusaha mengetahui faktor penyebab tersebut. Selanjutnya, manusia berusaha melakukan intervensi perbaikan agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. 2. Teori perubahan sosial Karl Marx. Acuan utama teori Marx adalah perkembangan ekonomi, sehingga mempunyai pengaruh paling dalam dan luas dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa realitas sosial dari dahulu sampai zaman modern ini tidak lepas dari pengaruh dominan aspek ekonomi. Menurut Karl Marx, kehidupan individu dan masyarakat itu dirasakan pada asas ekonomi. Ini berarti bahwa lembaga atau institusi-institusi politik, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, seni, keluarga, dan sebagainya sangatlah bergantung pada tersedianya sumber-sumber ekonomi untuk perkembangannya. Hal ini juga berarti bahwa lembaga-lembaga ini tidak dapat berkembang dalam cara-cara yang bertentangan dengan tuntutan-tuntutan sistem ekonomi. Menurut Marx, perubahan dalam infrastruktur ekonomi masyarakat merupakan pendorong utama terhadap perubahan sosial. Infrastruktur ekonomi yang dimaksudkan di sini meliputi kekuatan-kekuatan serta hubungan-hubungan produksi. Pada gilirannya perubahan dalam suprastruktur yang meliputi perubahan yang terjadi pada kelembagaan-kelembagaan sosial masyarakat secara keseluruhan seperti lembaga hukum, politik serta lembaga-lembaga keagamaan. Pada akhirnya sistem sosial secara keseluruhan akan berubah. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa perubahan ekonomi merupakan fondasi yang menimbulkan perubahan-perubahan lain dalam sistem sosial. Marx, yang teori perubahan sosialnya ini sering digolongkan ke dalam pendekatan konflik, menekankan aspek struktur dalam perubahan ekonomi yang dimaksud, dengan penekanan pada aspek struktur ekonomi masyarakat. Hal ini yang mendorong Marx menggolongkan masyarakat ke dalam dua golongan utama atau kelas, yaitu kelas pekerja, proletar, dan kelas pemilik modal, bourgeois. Kedua kelas ini senantiasa berada dalam posisi berhadapan sesuai dengan kepentingan ekonominya masing-masing. Kepentingan ekonomi kelompok pemilik modal, pengusaha, pemilik tanah dan sebagainya, tentulah berorientasi pada bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, profit, dengan menekan biaya-biaya produksi seperti upah pekerja. Sementara pihak kelas pekerja, menekankan kepentingan ekonominya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai imbalan dari tenaga dan waktu yang telah diberikan dalam proses produksi. Dengan demikian, terjadilah pertentangan atau konflik kepentingan yang berkepanjangan. Menurut pandangan Marx, konflik antara pemilik modal dengan kaum pekerja yang berlangsung terus, merupakan dinamika atau penggerak perubahan sosial secara keseluruhan, sebab setiap konflik akan mengarah pada bentuk kompromi tertentu, yang selanjutnya akan menyongsong konflik-konflik baru yang selanjutnya menekankan kompromi. Proses-proses inilah yang menjadi penggerak perubahan sosial. 3. Teori perubahan sosial Émile Durkheim. Pandangan Durkheim tentang perubahan sosial dapat dilihat pada uraiannya mengenai proses pergeseran masyarakat dari ikatan solidaritas mekanistis ke dalam ikatan solidaritas organistik. Ikatan solidaritas mekanistik terdapat dalam masyarakat yang masih tradisional, sementara solidaritas organistik terdapat pada masyarakat modern. Proses perubahan tersebut cenderung mengikuti pola evolusi sosial, seperti juga yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Menurut Durkheim, setiap masyarakat diikat oleh suatu nilai kebersamaan, yang kemudian dikenal dengan konsep solidaritas. Dalam masyarakat yang tahap perkembangannya masih sederhana, ikatan solidaritas dalam masyarakat masih didominasi oleh faktor-faktor emosional, yaitu rasa kekeluargaan yang sangat tinggi antara sesama warga masyarakat. Oleh karena itu, warga masyarakat yang bersangkutan mempunyai pandangan hidup yang sama,
mereka diikat oleh suatu jiwa atau hati nurani kolektivitas masyarakat termasuk aktivitas perekonomiannya yang belum mengenal pengkhususan atau spesialisasi. Masalah-masalah yang timbul di antara mereka secara otomatis atau mekanistis akan dirasakan sebagai masalah bersama, yang juga dihadapi atau dipecahkan bersama-sama secara gotong royong. Pembagian kerja yang terjadi hanya dirasakan pada perbedaan usia dan jenis kelamin. Warga masyarakat yang lebih tua diposisikan sebagai pemimpin atau paling tidak sebagai penasihat yang bijaksana, sedangkan wanita diharapkan berkonsentrasi dalam urusan rumah tangga. Kehidupan masyarakat secara bertahap akan mengalami perubahan mengiringi perkembangan sosial, ekonomi dan demografis yang terjadi. Penduduk makin bertambah, kemudian kebutuhan-kebutuhan hidup dan kebutuhan kelembagaan pun semakin meluas. Perkembangan ini makin menuntut pula adanya diferensiasi dalam pembagian kerja di antara warga masyarakat. Dalam bukunya The Division of Labor, Durkheim menguraikan bahwa semakin berkembang pembagian kerja, diferensiasi dan spesialisasi dalam masyarakat, semakin berkembang pula semangat individualisme. Berbarengan dengan itu kesadaran kolektif pelan-pelan mulai menghilang dan ikatan sesama warga masyarakat, solidaritas, tidak lagi bersifat mekanistik. Orang-orang yang pekerjaannya lebih terspesialisasi merasa dirinya makin berbeda dengan warga masyarakat lain dalam berbagai aspek kehidupan seperti kepercayaan, pendapat dan gaya hidup. Namun keragaman, heterogenitas, yang makin bertambah itu tidaklah menghancurkan solidaritas sosial. Masyarakat tetap memerlukan nilai pengikat di antara mereka, hanya saja sifatnya sudah berubah menjadi solidaritas organistik. Solidaritas organistik itu tumbuh karena adanya saling ketergantungan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun keragaman, heterogenitas, yang makin bertambah itu tidaklah menghancurkan solidaritas sosial. Masyarakat tetap memerlukan nilai pengikat di antara mereka, hanya saja sifatnya sudah berubah menjadi solidaritas organistik. Solidaritas organistik itu tumbuh karena adanya saling ketergantungan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut sesungguhnya menunjukkan telah berlangsung suatu proses perubahan sosial yang amat substansial. Solidaritas yang tumbuh karena adanya saling ketergantungan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Empat teori perubahan sosial Max Weber. Pada umumnya masyarakat terintegrasikan oleh faktor-faktor dasar tertentu. Salah satu faktor dasar yang dimaksud adalah adanya nilai-nilai tertentu yang dianut oleh sebagian besar warga masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat tergantung dari adanya perubahan nilai-nilai tersebut. Dalam konteks inilah tokoh Max Weber yang lahir di Jerman pada tahun 1864 menjelaskan terjadinya perubahan sosial. Pendekatan Weber terhadap perubahan sosial akan lebih jelas kita lihat dalam uraiannya mengenai lahirnya kapitalisme, seperti yang ditulis dalam bukunya yang terkenal The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Inti uraian Weber mengenai kapitalisme ialah adanya suatu orientasi pemikiran rasional di kalangan masyarakat terhadap keuntungan-keuntungan ekonomis. Menurut Weber, suatu masyarakat dapat disebut masyarakat kapitalis apabila warga masyarakatnya secara sadar bercita-cita untuk mendapatkan keuntungan atau kekayaan, dan hal ini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat etis. Artinya, masyarakat memberikan legitimasi atau pengakuan bahwa hal itu sifatnya etis dan baik, sehingga menjadi nilai yang legitimated atau disepakati sebagai faktor pengikat integrasi kehidupan masyarakat mereka. Dalam hubungan ini, Weber menguraikan terjadinya perubahan nilai di kalangan masyarakat yang secara ortodoks menganut paham Katolikisme yang dalam abad-abad pertengahan, orientasinya cenderung menjauhkan masyarakat dari kegiatan atau usaha untuk mengubah kondisi-kondisi kehidupannya. Nilai Katolikisme seperti ini adalah bersifat legitimated atau nilai etis pada masa itu. Perubahan nilai terjadi ketika muncul apa yang dikenal dengan etika Protestan yang bersumber dari ajaran Martin Luther dan John Calvin pada abad ke-16. Sebagai suatu ajaran yang merupakan hasil atau produk reformasi Protestan, maka doktrin tersebut bertentangan dengan Katolikisme abad pertengahan, dan perbedaan tersebut merupakan legitimasi bagi munculnya kapitalisme.
Salah satu asumsi penting Weber, bahwa agama merupakan sumber utama dari nilai-nilai dan cita-cita yang berkembang ke seluruh aspek kehidupan manusia. Meskipun dalam konteks ini Weber justru berpendapat bahwa agama merupakan faktor yang pada umumnya mendukung tradisi dan menentang perubahan-perubahan Katolikisme di abad pertengahan tersebut. Etika Protestan, menurut Weber, menentang tradisionalisme tersebut di atas. Pertama-tama yang ditentangnya adalah adanya siklus dosa dan penyesalan. Menurut etika Protestan, orang-orang mampu menguasai dirinya serta menetapkan tujuannya, selama mereka bersikap dan bertindak secara sistematis dan metodologis. Etika Protestan juga menekankan perlunya proses sekularisasi dalam pekerjaan. Pekerjaan dipandang sebagai suatu panggilan. Kesimpulannya, Weber menganggap bahwa etika Protestan menghasilkan kekuatan kerja dengan disiplin serta motivasi tinggi. Kekayaan merupakan petunjuk keberhasilan, sedangkan kemiskinan adalah tanda kegagalan secara moral. Kalau seseorang miskin maka dia itu pemalas, lemah, dan pada umumnya kurang bermoral. Oleh karena itu, etika Protestan merupakan pembenaran, legitimasi, etis terhadap berkembangnya kapitalisme modern. Proses perubahan nilai dasar keagamaan inilah yang oleh Weber dijadikan penjelasan terhadap perubahan sosial yang terjadi secara besar-besaran di kalangan masyarakat Eropa yang dikenal sebagai konsentrasi pengamat agama-agama Kristen di dunia. Demikianlah materi pertemuan pertama mata kuliah perubahan sosial kali ini. Pertemuan selanjutnya akan dibahas pendekatan teori-teori modern tentang perubahan sosial. Terima kasih dan salam sehat.